Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas 3 mata kuliah praktik audit. Anggota kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama, Ahmad Amin Ibrahim, absen 1, Bagas Muhammad Khoirul Muna, absen 5, Isti Dwi Maliatun, absen 16, Yusafat Benia Pratama Sregar, absen 17, Kartika Putri Putra Barat, absen 18, Natasha Priscilia Arwan Nebang, absen 27, dan Rosmaria Angelina, absen 33. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas soal dari Assignment 2 Part C Apple Blossom halaman 64. Pokok bahasan nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu membuat program audit, membuat schedule piutang B6, dan menganalisis AFDA pada tahun yang bersangkutan. Yang pertama, kita akan membahas tentang program audit untuk piutang usaha dan piutang usaha tak tertagih berdasarkan 5 asersi laporan keuangan. 5 asersi laporan keuangan terdiri atas existence or occurrence, completeness, right and obligation, valuation or allocation, dan presentation and disclosure. Asersi yang pertama yaitu existence or occurrence. Tujuan auditnya adalah memastikan semua transaksi yang tercatat benar-benar ada atau benar-benar telah terjadi selama periode akuntansi. Uraian prosedurnya antara lain yang pertama, meminta daftar piutang usaha dan meminta schedule umur piutang usaha di akhir tahun. Kedua, menelusuri saldo akun individual ke buku besar piutang usaha. Ketiga, meminta konfirmasi positif atas semua akun dengan saldo di atas $5.000 dan meminta konfirmasi negatif untuk akun yang lainnya. Keempat, menginvestigasi semua konfirmasi yang kembali karena tidak terkirim oleh kantor pos. Kelima, menginvestigasi semua pengecualian yang dilaporkan dalam konfirmasi. Keenam, jika tidak ada jawaban yang diterima dalam konfirmasi positif, kirimkan permintaan kedua. Lalu, asersi yang selanjutnya adalah completeness. Tujuan audit dari asersi ini adalah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Uraian prosedurnya adalah memeriksa daftar penjualan dan catatan pengiriman untuk beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menentukan visa batas atau cut-off penjualan yang tepat. Asersi yang selanjutnya adalah rights and obligation. Tujuan dari asersi ini untuk memastikan piutang dan aktiva-aktiva lainnya yang dilaporkan pada neraca benar-benar milik perusahaan, dan utang-utang yang dilaporkan pada neraca benar-benar kewajiban perusahaan secara sah. Uraian prosedurnya antara lain, yang pertama, menginvestigasi akun yang sebelumnya dihapus. Yang kedua, menentukan jika ada akun yang dijual, ditugaskan, atau dijanjikan sebagai jaminan untuk utang. Selanjutnya adalah asersi, valuation or allocation. Tujuan auditnya, piutang usaha dapat ditagih pada periode normal bisnis. Prosedur yang dilakukan, yang pertama, memberi catatan kaki pada neraca saldo umur piutang dan menelusuri total pada lembar kerja neraca saldo. Kedua, melakukan tes umur pada akun individual. Ketiga, memperoleh atau menyiapkan analisis beban piutang tak tertagih dan akun penyisihan atau allowance untuk tahun berjalan. Dan keempat, menginvestigasi kolektibilitas dari akun pada tanggal neraca. Selanjutnya, untuk asersi presentation and disclosure terdapat 2 tujuan audit. Yang pertama, memastikan piutang dari direksi, pegawai, dan afiliasi diungkapkan secara terpisah. Adapun uraian prosedurnya yang pertama, menentukan jika ada akun dari direktur, pejabat,
pegawai, pemegang saham, dan lain-lain diungkapkan dengan layak dalam laporan keuangan, dan menginvestigasi setiap akun dengan pejabat atau afiliasi untuk bukti terhadap pihak terkait. Tujuan yang kedua, memastikan piutang yang digunakan sebagai jaminan diungkapkan dalam laporan keuangan. Uraian prosedurnya yaitu memeriksa setiap saldo kredit di piutang usaha untuk mempertimbangkan pengklasifikasian kembali dan menentukan apakah akun sudah dijanjikan sebagai jaminan untuk utang. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai soal kedua, yaitu Prepare Schedule B6 untuk menganalisis allowance for paid debt tahun berjalan dan melaksanakan perhitungan audit yang tepat. Sebelumnya, kita lihat dulu berapa sih saldo account receivable April Blossom. Pada akhir 2003, saldo account receivable April Blossom senilai $212.105. Sementara allowance for paid debt senilai $19.919. Total account receivable ini akan kita breakdown pada slide selanjutnya yang akan dibagi per customer. Pada slide ini, kami telah membagi saldo per customer ke dalam pengelompokan aging schedule, yaitu 1-30 hari, 30-60 hari, 60-90 hari, dan lebih dari 90 hari. Pada kolom konfirmasi request, manajemen mengirimkan surat konfirmasi untuk mencocokkan saldo yang ada di April Blossom dengan saldo yang ada di customer. Setelah itu, surat konfirmasi tersebut dikirim ke Anderson, Olds, dan Watershed sebagai auditor perusahaan April Blossom. Manajemen mengirimkan surat konfirmasi account receivable kepada customer yang nilai piutangnya lebih dari $5.000. Untuk nilai account receivable masing-masing per customer dapat dilihat pada slide. Ada beberapa kondisi account receivable pada perusahaan April Blossom. Yang pertama, terjadi perbedaan pada transaksi invoice nomor 1503, yang mana perusahaan Inkcase dikenakan biaya $82,30 yang seharusnya senilai $28,30. Yang kedua adalah perusahaan Young and Beautiful menerima barang yang rusak saat pengiriman. Lalu Young and Beautiful sudah mengajukan sales return, tetapi belum diproses oleh April Blossom. Yang ketiga, perusahaan telah sepakat untuk menghapus piutang Bubble Beauty Supplies. Dan yang terakhir, allowance for paid debt telah dihapus senilai $14.760 seizin Ms. Robertson. Pada slide ini ditampilkan penerimaan kas yang dapat membantu auditor dalam menentukan saldo piutang perusahaan April Blossom. Penerimaan kas dapat dilihat pada slide berikut. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai surat konfirmasi atau confirmation letter per customer. Selanjutnya adalah kertas kerja hasil konfirmasi atas saldo piutang. Nah, di sini auditor menggunakan confirmation letter atau surat konfirmasi sebagai salah satu alat untuk mengecek apakah nilai piutang yang dicatat perusahaan sudah benar. Confirmation letter ini berisi berupa permintaan penjelasan apakah nilai utang pelanggan sudah benar sesuai dengan catatan perusahaan atau belum. Pada tanggal 2 Januari 2004, firma audit dengan bantuan klien mengirimkan surat konfirmasi piutang positif dan negatif kepada para pelanggannya. Lalu, pada pembahasan kali ini akan dibahas 7 surat konfirmasi positif yang dibalas oleh para pelanggan. Berikut daftar pelanggan beserta surat konfirmasinya. Surat konfirmasi 1 berasal dari Frankie's Floral Fragrance. Surat konfirmasi 2 berasal dari William Fragrance. Surat konfirmasi 3 berasal dari Tears and Duval Company. Surat konfirmasi 4 berasal dari Darings. Surat konfirmasi 5 berasal dari Young and Beautiful.
Surat konfirmasi 6 berasal dari Capital Outdoors. Dan yang terakhir, surat konfirmasi 7 berasal dari Insiance Incorporation, yang kemudian akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Surat konfirmasi 1 yaitu milik Frankie's Floral Fragrance tidak membantah bahwa jumlah piutangnya sebesar $17.200 per tanggal 31 Desember 2003. Hal ini bisa dilihat dari Confirmation of Account Receivable. Di situ ada statement, the statement of our account showing a balance of $17.200 as of 31 Desember 2003 is correct except as noted below. Dan di bawahnya dijelaskan no exception, bahwa tidak ada pengecualian, dan saldo piutangnya sebesar 17.200. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saldo menurut perusahaan Apple Blossom Colon sudah benar. Begitupun dengan surat konfirmasi 2 yaitu dari William Fragrances, bahwa William Fragrances tidak membantah bahwa jumlah piutangnya sebesar $19.400 per tanggal 31 Desember 2003. Dapat dilihat statementnya juga sama seperti yang tadi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa saldo menurut perusahaan Apple Blossom terkait dengan saldo piutang atas William Fragrances sudah benar. Selanjutnya, surat konfirmasi ketiga berasal dari Tears and Duval Company. Tears and Duval Company membantah bahwa jumlah piutangnya sebesar $77.540 per 31 Desember 2003. Mereka menyatakan bahwa per tanggal 31 Desember mereka telah melakukan pembayaran atas hutangnya yaitu sebesar $59.000, sehingga saldo piutang mereka seharusnya tinggal $18.540. Dari hal tersebut, maka auditor harus memeriksa. Yang pertama, yaitu pada halaman 61, di situ terdapat daftar customer beserta payment amount dan payment date. Tertera di situ Tears and Duval Company memiliki payment amount sebesar $59.000 dan payment date pada 2 Januari. Selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan pada rekening koran, yaitu pada halaman 109 terdapat rekening koran dari Big City National Bank. Pada kolom deposit terdapat angka 59.000 yaitu pada tanggal 2 Januari 2004. Lalu pada halaman 113 kita juga bisa melihat jurnal penerimaan kas. Di situ terdapat saldo 59.000 yang berasal dari Tears and Duval Company. Maka dari itu, saldo menurut perusahaan Apple Blossom sudah benar, yaitu pada per 31 Desember 2003, saldo piutang Tears and Duval Company yang benar yaitu sebesar $77.540 karena pembayarannya dilakukan pada saat Januari. Selanjutnya, surat konfirmasi keempat yang berasal dari Darings. Darings membantah bahwa jumlah piutang sebesar $31.700 per tanggal 31 Desember 2003. Mereka menyatakan bahwa per 31 Desember mereka telah melakukan pembayaran sebesar $26.000, sehingga saldo mereka seharusnya tersisa $5.700. Sama seperti yang tadi, hal yang harus diperiksa oleh auditor yang pertama pada halaman 61. Di situ terdapat daftar pembayaran dan payment date masing-masing customer. Di situ tertera Darings memiliki payment amount sebesar $26.000 dan payment date yaitu pada tanggal 5 Januari. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita juga harus mengecek pada rekening koran Big City National Bank yang terdapat pada halaman 109.
pada Big City National Bank terdapat cek atau penurunan kas itu sebesar 26.000. Dan deposit pada kolom deposit sebesar 30.515, yang mana berasal dari 26.000 dan 4.515 yang berasal dari jenis department store yang dibayarkan pada tanggal 3 Januari. Jadi yang 26.000 berasal dari Darings, pembayaran pada tanggal 5 Januari, dan 4.515 berasal dari jenis department store. Begitupun pada cash receipt journal pada tanggal 5 Januari terdapat various account receivable listed yaitu sebesar 30.515. Lalu surat konfirmasi kelima yaitu berasal dari Young and Beautiful. Young and Beautiful membantah bahwa jumlah piutangnya sebesar $18.748 per tanggal 31 Desember 2003. Mereka menyatakan bahwa per tanggal 31 Desember saldo mereka seharusnya sebesar 17.000 karena pada saat pengiriman barang di bulan Oktober terjadi kerusakan yang senilai $1.748. Dalam perjanjian jual beli sudah tercantum bahwa apabila terjadi kerusakan dalam pengiriman, maka pembeli akan menerima pengurangan pembayaran sejumlah 1.748 dalam hal ini. Lalu apa yang harus dilakukan auditor? Yang harus dilakukan auditor yang pertama yaitu memeriksa terkait dengan jumlah 1.748 yang menjadi kredit atas piutang Young and Beautiful ini. Nah, pada halaman 61 di situ dijelaskan bahwa selama melakukan pemeriksaan dengan Brenda Robertson atau manajer kredit yang sebesar 1.748 ini seharusnya diterbitkan untuk Young and Beautiful, namun kredit tersebut tidak pernah diproses. Lalu pada halaman 61 dalam daftar customer, payment amount dan payment date di situ tertera Young and Beautiful telah melakukan payment amount sebesar 17.000 pada 8 Januari. Sehingga kesimpulannya dalam hal ini saldo piutang Young and Beautiful yang benar adalah 17.000 per tanggal 31 Desember setelah dikurangi 1.748 yang merupakan kredit atas barang yang rusak tersebut. Selanjutnya, surat konfirmasi ke-6 berasal dari Capital Orders. Dalam hal ini, Capital Orders tidak membantah bahwa jumlah piutangnya sebesar $7.400 per tanggal 31 Desember. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saldo menurut perusahaan Apple Blossom Collins sudah benar. Yang terakhir yaitu surat konfirmasi ke-7 yang berasal dari Incense Incorporation. Incense Incorporation membantah bahwa jumlah piutangnya sebesar $9.060 per tanggal 31 Desember 2003. Mereka menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam penetapan harga satuan untuk tiap karton, yaitu yang seharusnya harganya $28,30, namun mereka dikenakan biaya untuk tiap kartonnya sebesar $82,30. Oleh karena itu, harusnya dilakukan pengurangan kredit sebesar 1.080 sehingga saldo piutang yang benar yaitu sebesar $7.980. Yang harus auditor lakukan kemudian yaitu memeriksa faktur sehubungan dengan penjualan kredit dengan Incense Incorporation. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap faktur 1503, dapat diketahui bahwa jumlah yang benar untuk tiap karton yaitu $28,30. Namun kredit tersebut tidak pernah diproses. Kesimpulannya, maka saldo piutang Incense Incorporation yang benar yaitu sebesar $7.980, yaitu yang berasal dari $9.060 dikurangi dengan
kredit atas kesalahan harga satuan karton 1080. Jadi saldo piutang Incense Incorporation per 31 Desember 2003 yang benar yaitu $7.980. Pada saat kali ini, kita akan membahas mengenai adjustment entries. Pada jurnal pertama, kita akan mencatat pengurangan piutang karena terdapat barang yang rusak yang diterima oleh Young and Beautiful. Transaksi tersebut terjadi pada bulan Oktober 2003. Perusahaan Young and Beautiful sudah meminta untuk meretur barang tersebut, tetapi belum diproses. Maka, seharusnya Apple Blossom melakukan transaksi return yang jurnalnya adalah Sales Return and Allowance Debit 1748, Account Receivable Credit 1748. Pada jurnal kedua, kita mencatat pengurangan piutang karena terdapat kesalahan harga satuan pada perusahaan Incense yang seharusnya $28,30 di invoice tertulis $82,30 untuk 20 item. Maka Apple Blossom harus membalik jurnal AR pada sales senilai selisih 82,30 dikurangi 28,30. Jurnalnya adalah Sales Debit 1080, Account Receivable Credit 1080. Pada jurnal ketiga, kita mencatat penghapusan piutang oleh Apple Blossom pada customer Bubble Beauty Supplies sebesar 750 atas kesepakatan perusahaan. Maka, kita menjurnal Allowance for Bad Debt Debit 750, Account Receivable Credit 750. Berikut ini adalah tabel Accounts Receivable per audit per 31 Desember 2003 setelah dilakukan penyesuaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai allowance for bad debt per 31 Desember 2003. Bisa dilihat di tabel untuk allowance for bad debt, balance at 31 Desember 2002 yaitu sebesar 11.889. Angka ini didapat dari prior years working papers. Selanjutnya, write-off 2003 sebesar 14.760. Angka ini sudah dituju oleh credit manager dan provision 2003 sebesar 22.790. Angka ini ada di laporan keuangan tahun 2003 sehingga menghasilkan balance per klien pada 31 Desember 2003 sebesar 19.919. Selanjutnya di-adjust dengan AFDA yang berumur lebih dari 90 hari yaitu sebesar 750 sehingga menghasilkan adjusted balance sebesar 19.169. Selanjutnya akan dikurangi dengan selisih perhitungan provision sebesar 13.580. Untuk perhitungannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya sehingga menghasilkan balance per audit sebesar 5.589. Untuk provision for bad debt ditetapkan provision 2003 sebesar 22.790 lalu dikurangi dengan selisih perhitungan provision sebesar 13.580 sehingga menghasilkan balance per audit 9.210. Selanjutnya perhitungan untuk provision for bad debt per 31 Desember 2003. Bisa kita lihat di tabel. Untuk menghitung provision, kita membutuhkan saldo per audit untuk AFDA yang diklasifikasikan berdasarkan usianya. Untuk persentasenya sendiri, kita dapatkan dari working paper entry tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan balance per analysis sebesar 5.589. Angka ini akan kita bandingkan dengan adjusted balance yang sebesar 19.169, sehingga menghasilkan difference atau selisih sebesar 13.580. Angka 13.580 inilah yang tadinya kita masukkan ke perhitungan untuk AFDA per audit. Tabel berikut menampilkan saldo untuk account receivable dan allowance for doubtful accounts per audit dan per book pada 31 Desember 2003. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Terima kasih.